lagi dengan saya di Kupas Tuntas Cucak Hijau. Seperti biasa ya, kita akan sedikit kupas-kupas lagi tentang cucak hijau, burung-burung kesayangan kalian. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah komen dan support di channel saya Kupas Tuntas Cucak Hijau. Dan tidak lupa saya doakan semoga rezekinya tambah dan burungnya semakin bagus. Oke teman-teman, hari ini kita akan mengulas sedikit ritual-ritual yang tidak perlu dilakukan di cucak hijau, atau bisa dibilang pantangan atau jangan terlalu bermain cucak hijau itu. Yang harus sedikit dihindari itu apa saja. Nah, ini dia, kita akan bahas satu persatu ya untuk teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya kupas-kupas tentang pantangan, kata orang itu pantangan, sebenarnya ya bukan pantangan saja itu ya, tapi saya lebih enaknya mengatakan sebagai anjuran saja gitu ya. Jadi anjuran-anjuran ini yang jangan dilakukan untuk rekan-rekan Trokbul mania di setting bentuk power itu ada berbagai macam dan banyak sekali yang jangan dilakukan pada cucak hijaunya. Nah, kita akan bahas satu persatu apa saja itu ya untuk teman-teman. Yang salah satunya adalah jangan terlalu sering di depan kandang ya untuk rekan-rekan. Karena apa ya, kalau kita terlalu sering di depan kandang atau di depan burung cucak hijau, seperti contohnya kita ngupas atau membersihkan jangkrik lah gitu ya, tapi di depan cucak hijaunya. Nah, itu kalau kita terlalu sering di depan cucak hijau, kadang-kadang burung ini nanti akan semakin paham dengan kita dan akan semakin nurut. Maka untuk menghindari jinak ya pada cucak hijaunya, ya usahakan jangan terlalu sering. Nah, itu yang pertama ya, untuk kita jangan terlalu berada sering di depan cucak hijaunya. Terus pantangan yang kedua ini banyak kok teman-teman yang sudah mengerti dan tahu lah, jangan sering digoda dengan tangan ya. Nah, menggoda cucak hijau dengan tangan seperti dicetekin, terus diobok-obok, apalagi diobok-obok ya, itu menjadikan burung galak ya, terus kalau kita sering geprek kandang juga, itu juga burung ini akan terpaksa untuk bunyi, dan nantinya dia tidak mau bunyi dengan sendirinya kalau melihat cucak hijau yang lain, tapi dia akan sedikit terpaksa begitu. Apalagi dengan kondisi burung belum fit atau keadaannya sedang down gitu, kita sering lakukan geprek kandang gitu kan, jadi ini memaksa burung untuk berkicau. Nah, ini yang akan sedikit bermasalah nanti di cucak hijaunya. Oke, untuk yang selanjutnya ya, untuk teman-teman hindari dengan menggoda dengan siulan-siulan dan apalagi membentak ya, bentak-bentak dengan suara-suara yang membuat burung itu ketakutan. Nah,
Karena kita mencari kenyamanan di setting bentuk power, jadi kita usahakan hindari itu untuk siulan dan suara-suara yang membuat burung ini takut ya, seperti bentakan-bentakan, terus satset-satset, seperti itulah itu ya untuk teman-teman. Terus untuk yang keempat ya, nah ini usahakan jangan telat dalam memberikan EF atau jangkriknya ya. Pisang bukan telat di apa ya, di jam pemberiannya ya, seumpamanya jam pagi jam 7 biasanya kita kasih gitu kan, terus karena telat sebentar kita kasih jam 8, bukan itu ya, tetapi jangan sampai dalam pagi yang biasanya dikasih EF untuk ganti pisang atau jangkriknya itu kan, tiba-tiba pagi tidak dikasih tapi kita pindah ke siang hari, dan siang hari biasanya kita kasih, tiba-tiba siangnya nggak dikasih dan sorenya baru dikasih. Nah ini namanya saya anggap telat untuk memberi EF ya. Nah ini yang membuat kondisi burung cucak hijau kita ini sering ngadat begitu. Untuk pemberian EF yang seperti ini saya anggap telat dalam memberikan EF-nya. Terus yang kelima itu usahakan untuk rekan-rekan itu jangan memberikan jangkrik itu langsung ke memakai tangan. Memberikan jangkrik ke cucak hijau itu langsung dari tangan kita. Ya, ini balik lagi untuk menghindari bahwa kita itu membuat burung jangan terlalu jinak. Jangan terlalu jinak ya untuk teman-teman. Jadi terus yang harus dihindari oleh teman-teman untuk set bentuk power itu adalah memindahkan atau memindah-mindah tempat untuk setting bentuk power ini ya, usahakan satu tempat. Jadi mungkin siang ditaruh di sebelah kanan, besok terus dipindah ke sebelah kiri. Nah ini namanya juga memindah-mindah. Terus yang biasanya ditaruh di sejajar dengan bahu tiba-tiba ditaruh lebih tinggi. Nah ini saya anggap memindah-mindah tempat. Nah ini kapan burung akan kondisi dan akan mendapatkan kenyamanannya kalau posisi saja kita sudah berpindah-pindah. Nah usahakan untuk teman-teman ini jangan memindah-mindahkan tempat. Terus untuk yang ketujuh ya teman-teman, usahakan jangan semprot cucak hijau di bagian kepala atau muka ya dari cucak hijau, apalagi dengan semprotan-semprotan itu yang keras gitu. Nah ini membuat satu bisa membuat burung itu takut, kedua dan rentan sekali akan tersedak dan air itu akan masuk ke hidung gitu kan. Nah itu untuk teman-teman saya anggap sudah paham dan mengerti lah itu. Terus yang ke-8 itu jangan lupa ya untuk teman-teman itu selalu membersihkan tangkringan atau kerodong ya. Kerodong itu penting juga. Jadi untuk menghindari virus-virus atau bakteri-bakteri yang menempel di kerodong ataupun di tangkringan, karena banyak sekali cucak hijau yang sakit di bagian mata, pelipis mata ya, kadang-kadang bengkak, terus bakteri-bakteri yang menyumbat ke pernapasannya itu karena kotor salah satunya di
kandang ataupun tangkringan dan kerodong. Nah, sebaiknya untuk teman-teman hindari hal-hal yang seperti ini. Mungkin bisa 2 hari atau 4 hari sekali untuk membersihkannya. Terus untuk yang ke-9 yang kita sarankan itu, jangan taruh burung itu di dekat lampu. Maksudnya di dekat lampu itu mungkin jarak terlalu dekat ya, terlalu dekat. Jadi mungkin setengah meter di depannya kita kasih atau di atasnya kita kasih lampu begitu. Nah, itu burung kadang-kadang terlalu melihat cahaya yang terang. Nah, itu juga akan bermasalah dengan mata ya. Nanti akan timbul penyakit di mata. Ya, itu salah satu penyebab dari burung yang katarak itu terlalu dekat dengan cahaya lampu yang biasanya terlalu dikerodong begitu kan, tiba-tiba dikeluarkan ketika dia di panas terik matahari kan terang banget gitu ya. Nah, itu juga harus rekan-rekan hindari. Terus cahaya lampu ini kadang-kadang bukan hanya katarak yang akan menyebabkan sakit di mata ya, tapi cahaya yang terang ini akan mengundang binatang-binatang kecil ya, serangga-serangga kecil untuk hinggap di area-area terang itu. Nah, ini memancing burung cucak hijau itu untuk memakannya. Kadang-kadang ada serangga-serangga yang tidak sengaja, yang harusnya tidak dimakan oleh cucak hijau, ternyata kemakan dengan cucak hijau. Nah, kalau ada racun di serangga itu otomatis berakibat sakit pada burung kita. Nah, terus usahakan ya teman-teman itu tetap di area yang terang, cuman tidak terlalu dekat dengan lampu. Jadi jangan gelap juga ya kan. Kalau gelap takutnya memang burung cucak hijau ini rentan dengan gelap dan takut dengan kegelapan gitu. Ya, usahakan tetap ditaruh di tempat yang terang. Terus untuk yang ke-11 ya, untuk ke-12 atau ke-11 itu untuk teman-teman jangan membangunkan cucak hijau ketika cucak hijau itu sedang istirahat atau tidur ya. Nah, karena burung cucak hijau itu apabila kaget dia akan gerabakan, kata orang ya, kata orang Jawa itu gerabakan. Nah, ini akan menyebabkan burung menjadi stres dan sedikit melemah kondisinya. Nah, untuk yang ke-13 itu untuk rekan-rekan jangan sering lakukan trek ya. Yang saya maksud trek di sini itu adalah trek yang terlalu dekat. Maksudnya dengan jarak cuman 10 cm ya, dengan kandang sama kandang itu jaraknya terlalu dekat. Nah, ini juga kurang bagus ya untuk teman-teman. Walaupun di atas gantangan itu kita juga ngetrek. Nah, cuman sebaiknya untuk rekan-rekan itu di atas gantangan sama di bawah itu seperti itu. Jadi kalau mau bukan nggak boleh di trek, tapi dengan posisi dan jarak yang agak berjauhan begitu ya untuk teman-teman. Nah, ini trek ini diperlukan untuk burung-burung yang memang sudah kurang perform ya, udah kurang perform, yang tadinya perform tiba-tiba nggak perform bertahun-tahun gitu kan. Nah, ini untuk membangkitkan naluri tarungnya boleh di track ya dengan jarak yang sedikit berjauhan. Nah, untuk track ini
jangan terlalu sering. Ini bisa seminggu sekali atau 2 minggu satu kali, ya kan. Jangan terlalu sering, satu hari di track, besok di track lagi, besok di track lagi. Bukan, nanti akan menyebabkan bukannya burung ini semakin bagus, tapi kadang-kadang mental yang akan sedikit bermasalah di cucak hijaunya. Nah, untuk yang selanjutnya yang sangat penting itu untuk rekan-rekan diperhatikan, yang ke-14 itu adalah air mandian, jangan sampai lupa ya. Dan tempat mandian atau cepuk mandian itu kalau bisa untuk rekan-rekan itu usahakan cepuk mandian yang bibir mangkok ya, atau kalau cepuk, bibir cepuknya itu menjorok keluar. Nah, kadang-kadang ada teman-teman pakai batok kelapa ya, batok kelapa, cuman untuk membelah batok kelapanya itu terlalu di atas, jadi bibir itu menjoroknya ke dalam, bukan keluar begitu. Nah, sebaiknya cari batok yang bibir batoknya itu keluar ya, karena kadang-kadang cucak hijau itu kalau mandi itu menyelam ya, menyelam serep gitu, masuk ke air. Kalau yang enak ini ya, untuk yang cucak hijau enak itu dia akan menenggelamkan kepalanya ke dalam air, terus di saat naik itu sering terbentur oleh dinding-dinding cepuk mandian atau batok itu. Nah, saya kira maksud ya apa yang saya apa yang saya utarakan ini, saya kira teman-teman paham ya. Jadi kita cari batok yang bibir mulutnya itu jangan ke dalam tapi keluar. Begitu juga dengan cepuk mandian. Kalau datar sih saya kira nggak jadi masalah. Yang terpenting jangan ke dalam, karena apabila terbentur cucak hijau menarik napas, kadang-kadang di sana akan tersedak begitu. Itu ya untuk teman-teman. Yang selanjutnya ya, untuk ke-16, jangan ganggu cucak hijau itu di saat makan. Nah, ini penting ya, untuk cucak hijau di saat memakan itu membutuhkan proses untuk mencerna makanan di temboloknya. Nah, ini untuk teman-teman harus kasih jeda waktu lah, kira-kira 5 menit atau 10 menit untuk mencerna makanan itu, dan kemudian dia akan mencerna dengan bagus dan sempurna ya, untuk nutrisi-nutrisinya itu tercerna dengan baik. Nah, untuk yang selanjutnya itu teman-teman jangan diganggu ya, untuk cucak hijau itu di saat didis ya, di saat didis atau nyisir ya, itu membenarkan bulu-bulunya, karena untuk cucak hijau yang seperti ini, selain merapikan bulu-bulunya, terus membuang kotoran-kotoran didisnya, sisa-sisa dari pembentukan bulu baru, itu dia membutuhkan didis. Terus didis itu bisa jadi cucak hijau kita itu sedang meratakan minyak-minyak yang diperlukan untuk bulu-bulu begitu ya, untuk teman-teman. Nah, biarkan saja, jangan terganggu, karena bila terganggu di saat dia didis, nanti di saat dia nyaman di atas gantangan dia akan didis. Itu yang sering terjadi. Oke, untuk teman-teman ya yang ke 18, iya sebenarnya banyak sekali ya. Itu hindari untuk cucak hijau itu terlalu
jemur dengan terik matahari yang terlalu panas ya. Apabila untuk teman-teman sering melakukan jemur yang terlalu panas, yang akan terjadi itu sering kita lupa meninggalkan cucak hijaunya, dan kemudian kita lupa bahwa burung ini sudah mangap gitu ya, sudah mangap, sudah nggak tahan. Kecuali untuk teman-teman itu sambil diperhatikan atau ditunggu ya, kita boleh jemur panas, tapi ketika burung itu sudah tidak tahan atau sudah nggak nyaman di area panas, nah kita bisa menyingkirkan di area yang dingin. Nah itu tidak jadi masalah. Dan untuk teman-teman yang katanya harus jemur 1 jam atau 2 jam, itu saya kira tidak masuk akal ya gitu. Dan yang saya sarankan itu adalah untuk menjemur, kalau di area panas ya kita harus menunggu kapan dia sudah tidak sanggup menahan panasnya matahari, kita singkirkan. Nah terus yang untuk selanjutnya ini adalah mandi sauna atau dengan penjemuran sauna ya di alam bebas atau di sebelum-sebelumnya. Ini sangat riskan ya untuk teman-teman. Kadang-kadang ini yang jadi fatal, kadang-kadang sampai burung itu mati ya, ada yang seperti itu. Jadi sedikit saya ceritakan dulu, pernah ada yang mengkerodong dengan sauna ya. Kerodongnya itu dibasahi, terus burungnya juga dibasahi ya kan, terus ditaruh di tempat yang panas. Nah ketika itu si tuannya ini lupa untuk mengambil burungnya. Jadi kerodong yang basah ini tidak ada udara yang masuk, ngap ya, ibaratnya ngap begitu. Nah posisi burung di dalam itu sudah tidak tahan karena rapet ya, dikerodong dengan rapat, ternyata kurang udara dan akhirnya malah bisa mati untuk burungnya. Nah ini saya kira jangan dilakukan ya. Untuk teman-teman itu saja, dan kita nggak sarankan untuk mandi mandi sauna atau kerodong dengan sauna seperti ini ya. Efek panjangnya menurut saya tidak masuk akal ya, dan mungkin 1 kali 2 kali dilakukan seperti itu ada perubahan di cucak hijaunya, tapi untuk sering kali untuk melakukan rutin hal-hal yang seperti ini, burung akan trouble. Nah itu saja sih sebenarnya yang harus dilakukan di dalam merawat cucak hijau ya. Bukan pantangan, tapi usahakan ini dihindari untuk rekan-rekan yang memelihara cucak hijau. Jadi sebaiknya seperti itu ya untuk konten kali ini, atau pemahaman cucak hijau menurut saya dan teman-teman yang lain yang sudah melakukan itu. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang selalu support di channel saya, dan semoga bermanfaat. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.